Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini kami akan membagikan tentang pemberitahuan di laman ANBK untuk jenjang SD. Nah, di laman ANBK ini ada pemberitahuan atau pengumuman simulasi asesmen nasional jenjang SD atau yang sederajat. Nah, di sini untuk persiapan simulasi atau asesmen nasional untuk jenjang SD ini, langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama di sini memperbaharui data infrastruktur proktor utama dan teknisi. Jadi di sini kita perbaharui data infrastruktur proktor utama dan teknisi. Nah, untuk memperbaharui ini ada di bagian data sekolah. Nah, di data sekolah ini kita perbaharui infrastruktur. Nah, di sini infrastruktur kita isi jumlah komputer proktor disesuaikan dengan yang ada di sekolah. Misalkan 1 diisi dengan 1. Misalkan jumlah kepemilikan lab, kalau tidak ada kita isikan 0. Kalau ada kita isikan sesuai yang ada di sekolah kita. Kemudian di sini jumlah klien sesuai yang ada di sekolah kita juga. Dan yang bukan milik berapa, jumlah suite atau hub kita isi juga. Kalau tidak ada, tidak usah diisi. Kalau ada kita isi. Misalkan di sini ada 1. Jumlah akses point kita isi. Kalau memang ada, kalau tidak ada kita isikan 0. Kemudian daya listrik PLN. Di sini saya isi 900. Tergantung di sekolah teman-teman diisi sesuai yang keadaan yang ada di sekolah. Kemudian nama ISP, Internet Service Provider. Saya di sini menggunakan kartu seluler atau menggunakan SL, atau bisa juga menggunakan Telkom Speedy, Telkom Flash dan lain-lain yang ada di sini sesuai yang ada di sekolah kita. Kemudian bandwidthnya kita isi bandwidth upload dan bandwidth download. Nah, untuk mengecek bandwidth upload dan downloadnya itu kita bisa buka di browser Google Chrome, kita ketikkan speed test seperti ini. Nah, seperti ini kita klik, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik yang jalankan uji kecepatan ini. Kita klik, nanti akan muncul di sini Mbps untuk download, ini Mbps untuk unggahan atau upload. Nah, untuk mengetahui yang saya maksud di bandwidth upload dan downloadnya bisa dilihat atau dicek di Google menggunakan pencarian speed test. Kemudian nanti kita jalankan uji coba. Nah, di sini sudah ketahuan Mbps downloadnya 6,61 MB. Kemudian Mbps unggahan atau uploadnya 3,90. Jadi sesuaikan yang ada di sini. Kemudian kalau sudah diisi jangan lupa kita simpan. Selanjutnya bagian tim teknis. Nah, di bagian tim teknis ini kita isi nama penanggung jawab adalah kepala sekolah. Kemudian isikan NEP, nomor telepon atau nomor HP-nya. Kemudian nama proktor di sini juga harus kita isi, email proktor, nomor HP proktor, kemudian nama teknisi, email teknisi dan HP teknisi. Kalau sudah jangan lupa kita simpan juga di sini. Selanjutnya di bagian identitas. Nah, di bagian identitas ini adalah identitas sekolah kita. Jenjangnya SD atau MI, provinsi, kabupaten, sekolah, status, NPSN, kode AN, email, dan status pelaksanaan. Yang terpenting di status pelaksanaan ini kita isi apakah mandiri ataupun menumpang. Nah, di sekolah kami kebetulan mandiri dan mode pelaksanaannya kami menggunakan online. Kalau sudah jangan lupa kita simpan juga. Dan di sini juga harus kita isi surat kesiapan. Nah, untuk mengisi surat kesiapan kita klik surat kesiapan, kemudian kita cetak terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita cetak, kemudian kita surat kesiapan ini ditandatangani oleh kepala sekolah, kemudian distempel, dan kalau sudah kita klik cetak, dan maaf bukan cetak, kita pilih upload. Kalau sudah kita kembali lagi ke klik kembali, kemudian kalau sudah surat kesiapan ini kita upload.
Nah, nanti kalau sudah diupload hasilnya seperti ini. Di surat kesiapan kita lihat gambar. Nah, ini dia hasil dari surat kesiapan yang sudah saya upload. Kemudian di infrastruktur, tim teknis dari identitas sudah. Selanjutnya kita klik di pemberitahuannya lagi, di dashboard kita klik. Nah, memilih status sudah. Yang ketiga, mengisi rincian komputer proktor klien dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Nah, yang ketiga ini kita masuk ke bagian asesmen nasional. Kemudian kita klik komputer proktor di sini. Dan di sini kebetulan punya kami sudah saya tambahkan. Kalau misalkan punya teman-teman belum ada atau masih kosong, tinggal klik tambah. Kemudian kita isi jumlah kliennya, misalkan 10. Kemudian berapa ruang, misalkan hanya satu ruang atau dua ruang, dan seterusnya kita isi. Kita pilih misalkan satu ruang, kemudian nama ruangnya misalkan ruang 1. Kemudian kalau sudah kita simpan seperti itu. Nanti akan muncul ID proktor, nama sekolah, jumlah klien digunakan untuk satu ruang. Untuk password tidak akan muncul karena akan muncul nanti pada saat pas hari H. Ataupun kalau yang online pas hari H akan muncul. Kalau yang semi online biasanya pas sebelum sinkronisasi itu muncul. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di bagian dashboard di pemberitahuan. Nah, ketiganya ini sudah kita isi dan kita sudah sesuaikan dengan perintah yang ada di sini. Selanjutnya ada tanggal-tanggal penting simulasi ANBK jenjang SD atau yang sederajat. Nah, di sini kita lihat tanggal-tanggal pentingnya. Pemutakhiran data dan status moda. Pemutakhiran data dan status moda ini maksimal atau terakhir tanggal 24 September jam 18. Nah, sekarang masih tanggal 23, berarti terakhir besok jam 18 atau 6 sore. Kemudian sinkronisasi simulasi utama, maksudnya sinkronisasi simulasi SD antara tanggal 26 sampai 27 September. Kita lihat tanggalnya 26 dan 27 itu hari Senin dan Selasa. Kemudian pelaksanaan simulasi SD tanggal 28 dan 29 September. Kita lihat di sini 28 hari Rabu, 29 hari Kamis untuk pelaksanaan simulasi yang pertama. Kemudian simulasi yang kedua, pemutakhiran data dan status moda maksimal 29 September jam 18. 29 itu hari Kamis terakhir untuk yang simulasi kedua. Kemudian sinkronisasi simulasi SD-nya dari tanggal 1 sampai 2 Oktober. Sinkronisasi itu dari hari Sabtu dan hari Minggu, tanggal 1 dan 2 Oktober. Kemudian pelaksanaannya tanggal 3 sampai 6 Oktober. Jadi dari hari Senin sampai hari Kamis pelaksanaannya. Nah, di sini ada keterangan atau ada catatan. Simulasi menggunakan data dummy. Kemudian simulasi hanya untuk satuan pendidikan mandiri. Jadi untuk yang menumpang tidak bisa melakukan simulasi. Simulasi diikuti oleh proktor dan teknisi. Siswa boleh mengikuti atau tidak wajib. Nah, di sini simulasi hanya untuk dilakukan oleh proktor ataupun teknisi. Siswa itu tidak wajib. Jika siswanya ingin diikutkan tidak apa-apa karena sifatnya di sini tidak wajib. Nah, mungkin seperti itu tentang pengumuman terakhir yang ada di web ANBK ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.